COVID ini pengaruhnya di mana sih Mas buat pelayanan jemaat Mas? Kita kan memang sejak awal memang terbiasa dengan perjumpaan fisik ya. Kalau apalagi gereja Jawa itu kalau tidak berjumpa, nggak kumpul-kumpul itu kan rasanya nggak mungkin gitu ya. Jadi ya gereja itu ya berkumpul ya, bertemu, bersekutu. Nah ketika kondisi begini ya repotnya perjumpaan jadi terbatas. Nah di awal-awal memang prosesnya nggak gampang ya, nggak mudah karena akhirnya kita belajar berdamai dengan kondisi. Nah perjumpaan itu paling tidak sekarang sudah mulai terwakili dengan perjumpaan ya seperti ini gini. Kami bingung mau rapat majelis itu gimana, itu bingung. Tapi Bambu Kuning itu termasuk yang pertama yang bisa rapat majelis dengan memakai Google Meet. Jadi ada gereja lain yang bahkan baru 2 atau 3 bulan gitu yang baru mulai rapat majelis dengan Zoom. Karena tahu kami rapat majelis pakai Google Meet. Ternyata proses belajarnya nggak gampang ya, bertahap memang. Tapi yang sekarang ini yang menarik, yang sepuh-sepuh Adi Yuswo juga sudah bisa ini ya bersahabat. Dulu agak sulit ya, tapi sekarang sudah Adi Yuswo pun bisa pertemuan memakai Zoom. Apa yang dirasakan Mas ketika ibadah biasa berhadapan dengan orang banyak, berbicara di depan orang banyak, terus kemudian harus menyampaikan firman yang ya pasti kan yang dihadapinya kamera dan lampu seperti itu apa pengerasa hal yang aneh di awal atau seperti apa sih Mas? Saya itu termasuk orang yang nggak bisa sebetulnya di depan kamera dan lain-lain. Wah paling nggak hanya grogi tapi nggak seneng sebetulnya ya di depan. Diego nggak seneng di depan kamera, kalau hanya itu ternyuh ya. Yeah. Rasanya keronto-ronto gitu. Minggu itu biasanya ada banyak orang, ada banyak warga jemaat, bisa salaman, bisa ini. Itu kok nggak ada, saya sendiri sama teman 2 orang itu Enos sama Mas Kris gitu. Itu ternyuh ini kok seperti ini gitu. Awalnya 2 minggu sebelumnya kami para pendeta itu kadang kirim-kiriman video dari beberapa video teman-teman Katolik, gereja Katolik di luar di Eropa gitu kan beberapa sudah tutup ya. Nah waktu itu ingat di Cina, di beberapa negara barat itu, di Eropa sudah, terus sampai ada yang bilang gini, jangan-jangan kita juga mengalami itu 2 minggu sebelumnya. Kejadian ya? Mengalami betul kejadian ketika Romo melayankan sakramen itu di syuting gitu ya. Ada yang syuting ketika Romo melayankan baptis itu juga di syuting. Kami awalnya bercanda-bercanda, nggak mungkin lah masuk ke Indonesia dan lain-lain. Ternyata jemaat juga ngerasa terenyuh sih kalau harus ibadah ngeliatin TV gitu, ngeliatin YouTube. Paling sedikit menghibur itu adalah ketika tahu itu live streaming sih sebenarnya. Karena apa yang jadi pikiran saya ketika ibadah live streaming, saya juga merasakan bahwa si pelayan ibadah ini juga sedang berada di gereja yang kita ibadah bareng gitu bersama-sama dengan jemaat, meskipun tempatnya beda-beda, tapi ketika itu ada recording, ini sebagai jemaat jadi satu hal yang aneh sih sebenarnya. Ini saya lagi ibadah, terus Mas Roni di rumahnya lagi ngapain gitu. Ya, Mas. Berkaca sama pengalaman pribadi sih, kan dulu pernah sempat kena dampak COVID ya, akhirnya nganggur lah. Kalau maksudnya gini, apa sih masukan atau saran dari pendeta sendiri saran dari Mas Kuku selaku pendeta Bambu Kuning gitu buat kami yang yang pernah merasa
terdampak ya. Kehilangan pekerjaan, ya berdampak kehilangan pekerjaan, atau mungkin bisnisnya lagi sepi, atau mungkin dia lagi jadi desperado karena COVID kok nggak kelar-kelar nih, kapan nih bisa bercandaria lagi sama sesama atau sama saudara gitu kan ya. Apa Mas mungkin ada saran atau ada masukan buat kami para warga jemaat gitu, buat gimana sih supaya tetap kami tetap kuat dan tetap semangat menjalani aktivitas di tengah COVID ini, gitu mungkin ya? Iya, tidak mudah memang Mas ya. Tapi itu bergumul ya. Bergumul ini kan hampir 1 tahun. Ada tahapan-tahapan sih ya. Secara pribadi sih seperti ada tahapan 3 bulan di awal, 3 bulan di tengah, dan ya sekarang ini paling tidak udah 5 bulan jalan ini. Nah, hal yang bisa kita kendalikan, dari sedikit hal itu yang bisa kita kendalikan itu pikiran kita sih sebetulnya. Meskipun kadang-kala kan pikiran kita nggak bisa kita kendalikan ya. Isi dari kepala. Nah, di filsafat atau filosofi teras ini, filsafat stoicisme sebetulnya, stoa itu, dia bilang yang membuat kita bahagia itu sebetulnya yang membuat kita bahagia atau tidak, cemas atau tidak, khawatir atau tidak, itu sebenarnya pikiran apapun. Kita mau punya sebanyak mungkin dalam hidup ini, kalau pikiran kita merasa kita belum cukup gitu, ya kita tetap akan tidak bisa bahagia gitu. Punya apapun ya. Nah, saya menikmati buku itu selama 5 bulan ini. Baca-baca itu akhirnya sampai di titik oh iya ya gitu. Ini sih Mas ngolah batin sendiri sih sekarang, mengolah batin untuk tetap bisa sehat mental gitu. Kalau sekarang katanya sehatnya nggak punya sehat imun, tapi sehat iman sama sehat aman ya. COVID kan sudah cukup lama, dan ya sebentar lagi kalau yang kita lihat di TV kan ada vaksin tuh yang mau diberikan secara menyeluruh ke warga negara Indonesia. Tapi kan kalau di luaran sih saya dengar kalau berbagai macam hoax itu banyak terkait masalah vaksin COVID maksud saya. Waktu pas COVID-nya ada, hoaxnya ampun-ampunan. Sekarang vaksinnya ada pun hoaxnya juga ampun-ampunan lagi. Nah, apakah yang terkait vaksin COVID ini juga ada didengar atau bahkan sampai ke warga jemaat gereja Bambu Kuning juga, atau gimana sih Mas? Atau aman-aman aja? Iya, kalau di komunitas gereja sih rasanya ini ya hampir, ya saya tidak melakukan survei sih ya. Dari percakapan itu warga jemaat rasanya optimis kok, positif. Ini sesuatu yang baik, yang benar dilakukan oleh pemerintah. Nah, termasuk ketika kebijakan gereja ini ya Mas, ketika kebijakan gereja kita memilih menaati aturan pemerintah, ketika waktu itu tempat ibadah pun diminta tutup, ya kita langsung tutup. Artinya kita tidak ada ibadah onsite, itu kan mengikuti aturan pemerintah sebetulnya. Kita layankan dari rumah, itu bagian dari kita berproses tunduk taat terhadap himbauan-himbauan dari pemerintah. Rasanya vaksin juga itu. Kalau saya sih yang sedikit tergelitik pengen nanya, cuman saya nggak tahu pantas saya tanya atau enggak, tuh adalah gini. Seberapa besar sih effort yang harus gereja lakukan itu untuk meredam hoax-hoax terkait corona atau vaksin coronanya itu sendiri? Apakah effortnya itu sangat besar? Maksudnya sangat sulit melakukannya, banyak effort yang harus dilakukan, atau ya sebenarnya tidak terlalu effort, karena pun jemaat sendiri pun sekarang sudah semakin banyak mendapatkan informasi seperti itu sih. Gimana Mas? Iya, kalau sebetulnya kalau dalam konteks internal ya, internal komunitas jemaat GKJ Bambu Kuning, rasanya kita lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk menyampaikan, memberikan arahan dan lain-lain. Tapi ketika ini jemaat juga bercampur dengan tadi lingkungan dan lain-lain, tentu itu kadang-kala juga tidak bisa
secara mudah ya kita arahkan, karena lingkungan bermasyarakat kan memang beragam, bermacam-macam. Tapi paling tidak ya kita lakukan yang paling dekat dengan kita di komunitas gereja khususnya. Nah, kalau himbauan-himbauan dan lain-lain memang ini sebetulnya tidak habis-habisnya gitu ya dilakukan, disampaikan.